Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Dengan Satrio. Alamatnya biar mana? Di sini alamat kandang kita Desa Temanggal, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Mas. Ini jenis ternak. Oke, di kandang kita itu ada jenis sapi simental, ada limosin, terus juga ada sapi pegon atau sapi Jawa, dan yang jadi unggulan kita itu sapi PO Kebumen. Boleh mas ceritain mas awal-awal tertarik sapi itu sebagaimana ceritanya dari awal sampai sekarang sukses. Oke, jadi untuk awalnya kita ini ngelihat daerah kampung kakek saya di sini karena kebetulan ibu tinggal di sini ya tadinya ya. Jadi di desa ini itu banyak lahan-lahan nganggur, Mas. Jadi dari lahan-lahan nganggur itu kita ngelihat peluang untuk kita nanam rumput gajah atau rumput pakcong gitu, Mas. Nah dari situ kita akhirnya coba inisiatif untuk nanam rumput sebagai bahan pakan untuk peternakan sapi, Mas. Jadi berawalnya dari kita nanam rumput, terus kita persiapkan kandang sapinya, terus kita isi sapi-sapinya, Mas. Mulai berapa ekor dulu mas? Mulai mas. Untuk awalnya kita waktu itu di 2-3 ekor ya, Mas ya. Karena di awal-awal berdiri kandang kita itu kita fokus untuk breeding, Mas. Iya. Mulai dulu sapi PO atau jenis mental? Waktu awal-awal kita udah mulai masuk sapi-sapi jenis, Mas, sapi simental limosin untuk breedingnya. Itu cuman karena kondisi di Kebumen ini panas ya, Mas, apalagi kita dekat pesisir pantai ya. Jadi mungkin untuk udaranya sendiri dan kondisi suasananya ini kurang mendukung untuk breeding, Mas, apalagi sapi-sapi jenis simental limosinnya. Mas maksudnya dari sapi mental sama kalau sapi PO enggak ya? Kalau sapi PO insya Allah enggak sih ya. Kalau berdasarkan pengalaman kita ya, di sini ada sapi simental, PO sama limosin. Untuk sapi PO sendiri cukup stabil ya. Artinya makannya sama kondisi sapinya sendiri, mau dia pagi, siang, sore, dia cukup stabil lah, nggak keganggu buat kondisi udara dari sekitarnya gitu. Mulai tahun berapa? Kita itu mulai kemarin baru, Mas. Kita di 2023 baru belajar untuk awal. Mulai dari 2-3 ekor breeding sampai dengan 2024 akhir. 2025 awal kita udah mulai belajar buat penggemukan sapi-sapi jantan, Mas. Persiapan Idul Adha 2025 kemarin. Berarti kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Dari 2 sampai 3 sudah mas. Untuk saat ini yang ada di kandang itu sekitar 25-26 ekor, Mas. Ya, dan masih ada di beberapa petani yang sudah saya bayarkan dan akan diambil di Idul Adha 2026 ini sekitar hampir 12 sampai 15 ekor kalau nggak salah aku ingat ya. Ya di luar kandang kita ini ya. Berarti cara ini di hubungan ini luar biasa mas sapinya mas. Insya Allah, Mas. Dari kurban banyak. Insya Allah, Mas. Insya Allah. Untuk saat ini kita udah hampir 50% ya. Di kandang kita sold untuk pesanan ke Jabodetabek rata-rata, Mas ya. Ada juga yang ke Surabaya 1 ekor nanti. Terus dari 3 tahun perjalanannya mas. Kita kendala selama mas berternak sapi atau usaha sapi ini. Oke, kalau untuk kendalanya sendiri mungkin umum ya, Mas ya. Karena kita miara makhluk hidup, jadi hal-hal yang paling sering kita temuin itu sapi susah makan atau nafsu makannya turun. Terus juga sapi mungkin ada demam karena dia makhluk hidup, ya samalah seperti kita, Mas ya.
ada pasang surutnya kondisi sapi itu sendiri gitu. Dan yang paling kita hindari itu ya penyakit-penyakit yang saat ini adalah Mas, yang banyak menjangkit petani-petani sapi saat ini kan seperti PMK atau LSD atau lato-lato khusus sapi PO gitu. Pernah ngalamin rutin dari janji ya Pak? Alhamdulillah udah Mas. Jadi di perjalanan Idul Adha 2026 kemarin ada beberapa sapi kita yang ambruk ya. Itu ada yang demam sama ada yang tiba-tiba ambruk dan nggak ketolong. Itu. Ya, waktu itu ada 2 ekor sapi yang bobot 500 kiloan Mas ambruk. Ya bisa dibayangkan lah untuk kerugiannya lah. Kenapa Mas, apa yang membuat Mas bangkit dari keterpurukan Mas pergi ratusan dengan sapinya ya? Apa yang membuat Mas kok pengen ternak sapi lagi? Oke, kalau hal yang bikin kita untuk tetap stay berusaha di peternakan sapi ya yang pasti karena kita seneng ya Mas ya. Kita seneng sama hewan ya. Jadi kalau saya pas lagi saya kan kebetulan stay-nya di Jakarta Mas. Nah, kalau pas kita lagi datang ke sini tuh seneng gitu ngeliat sapi-sapi kita lagi makan, lagi dimandiin gitu, bersih-bersih gitu. Nah, dari kesenangan itu kita berusaha untuk bangkit lagi lah, untuk nggak nyerah lah. Nah, dari situ akhirnya kita belajar lagi, oh kemarin kenapa sih sapi-sapi kita itu sampai ada yang demam, sampai ada yang nafsu makannya berkurang, terus mitigasinya apa sih, terus kita banyak konsultasi juga Mas sama tenaga kesehatan hewan, sama dokter jaga setempat yang bertugas di desa kita. Kita banyak ngobrol-ngobrol, akhirnya kita sepakat sama Bu Dokter, kebetulan di sini dengan Bu Dokter Zaskia ya. Kita sepakat, Dok, kita dibantu dong untuk kunjungan rutinnya gitu. Jadi Bu Dokter itu minimal sebulan sekali itu datang ke kandang kita Mas untuk ngecek sapi-sapi yang ada di kandang kita. Iya. Gitu. Minimal dia sebulan sekali Mas. Gitu. Tapi kalau misalnya ada kondisi tertentu, misalnya sapi di kandang kita nafsu makannya lagi ada yang turun ya. Nah itu biasanya kita minta Bu Dokter buat kunjungan ke sini Mas, supaya bisa ditindaklanjuti. Gitu. Perawatannya khususnya Mas? Insya Allah Mas. Karena namanya makhluk hidup Mas ya, kita juga nggak setengah-setengah ya Mas ya buat ngerawatnya ya. Jadi untuk pakannya sama untuk kebersihan kandangnya, Insya Allah kita 100% lah ngasih totalitas ke sapi-sapi kita Mas. Jadi orang pelanggan mau beli ke sini juga puas Mas? Insya Allah Mas, bisa dilihat sendiri Mas untuk kondisi sapi-sapi yang ada di kandang kita gitu. Dan sebagian juga Alhamdulillah udah dipercaya sama Sohibul Kurban dari Jakarta Mas ya. Beberapa juga ada yang udah pesen dari tahun lalu Mas. Iya dari. Itu Mas, kan banyak kakak ini mau belum tentu bisa titip paling 1 bulan, bisa setahun depan ya. Jadi tahun lalu kebetulan kita kan tahun pertama ngeluarin sapi kurban Mas. Tahun lalu itu sedikit cerita Mas, aku tuh punya sapi jantan itu cuma 6 ekor Mas di kandang Mas. Karena sisanya masih sapi-sapi betina Mas. Itu pun sapi-sapi yang mohon maaf bukan sapi super simental limosin lah, tapi lebih ke sapi pegon Jawa gitulah Mas. Itu pun bobotnya cuma 400 sampai 500 kilo. Nah, dari situ aku nawar-nawarin ke teman-teman aku yang ada di Jakarta. Alhamdulillah 2025 Idul Adha kemarin kita bisa ngeluarin 24 ekor Mas. Dari kapasitas yang ada di kandang itu cuma 6 ekor sapi jantannya. Di luar dari malah Mas punya 6 ekor tapi pesanannya banyak ya Mas? Alhamdulillah dipercaya pesanannya banyak. Jadi dari situ akhirnya di 2026 Idul Adha kita sepakat untuk ya udah deh sapi betinanya kita ganti sama sapi-sapi jantan gitu. Jadi abis Idul Adha kita udah mulai komunikasi Mas sama Sohibul Kurban, mau nggak kita persiapkan untuk Idul Adha 2026 gitu.
yang kemarin kurban di 500, 600, 700 itu kita komunikasikan gitu. Ini kalau kita persiapkan gimana supaya dapat hasilnya maksimal, karena rawatan sapi yang 2 bulan 3 bulan kan akan beda Mas ya sama rawatan sapi yang panjang gitu sampai dengan setahun gitu. Dan alhamdulillah beberapa sohibul kurban yaudah Mas aku tak di siapin yang bobot, ada yang 700, ada yang 800 gitu, ada yang 600 juga. Jadi kita siapkan untuk bakalan-bakalannya untuk finish di Idul Adha nanti di bobot yang sesuai sama sohibul kurban minta. Dan juga biasanya Mas kalau kita pesan dari jauh-jauh hari kan benefitnya banyak Mas. Selain harganya mungkin nggak ngikut harga Idul Adha tahun ini, harganya juga kan beda Mas. Beliau masih dapat harga 2025 Mas. Harga bakalan 2025 kan sama harga bakalan sekarang beda jauh Mas. Apalagi kemarin Januari habis ada PMK besar-besaran kan, sapi-sapi yang bobot 700 up itu jarang banget Mas sekarang Mas. Itu kalaupun ada harganya Masya Allah loncatnya itu tinggi banget Mas. Itu jadi sohibul kurban yang udah pesen dari jauh-jauh hari, alhamdulillah kita udah persiapkan sapinya, insya Allah semoga sehat waras sampai Idul Adha biar bisa kita distribusikan dengan baik. Ada garansi apa Mas? Oke. Kalau garansinya sendiri udah pasti ya, kita pertama garansi kesehatan Mas. Kalau sohibul kurban pesen dari jauh-jauh hari, kita udah pasti garansi kesehatan. Terus kalau ada sapi lagi kurang baik, kita pun biasanya menginfokan Mas. Gitu. Terus setiap bulan kita ada penimbangan dan kita update ke sohibul kurban. Terus ada garansi kematian juga Mas. Kita jamin sapi-sapi yang ada di kandang kita itu semuanya sehat dan tidak kurang untuk pakannya. Tuh, amit-amit kalau ada kematian kita juga garansi Mas. Kita akan infokan untuk tuker ke sapi lain yang bobotnya mungkin kurang lebih di Idul Adha 2026 itu finishnya mendekati Mas. Itu jaminnya Mas. Kita pesan di sini maksudnya menjamin kalau sapinya itu sampai sudah nanti sampai gitu Mas. Insya Allah Mas, kita garansi sampai sapi itu kita serah terima di sohibul kurban Mas. Mas ngomong ya dari Mas kan bisnis baiknya apa yang dari ekor sampai 50 ekor. Insya Allah. Nah ini Masnya kerjanya hanya di fokus Kalau di sini aku fokus di sapi aja Mas. Tapi kalau di Jakarta, kebetulan aku karyawan swasta Mas. Aku banyak aktivitasnya masih di Jakarta Mas. Jadi kalau ke kandang itu mungkin 2 bulan sekali lah. Kalau di luar Idul Adha ya, kalau di momen Idul Adha seperti ini kita biasanya hampir tiap minggu ke sini Mas. Gitu. Kalau di sini karyawan berapa Mas? Kalau boleh tahu Mas, ada pekerjaan berapa karyawan di sini? Oke, kalau untuk karyawannya sendiri di sini teman-teman yang di dalam kandangnya sendiri ada 2 Mas. Ada 2 orang, itu tugasnya ya bersihin kandang, kasih pakan, terus juga bersih-bersih kandang ya Mas ya. Terus di luar kita juga ada 1 sampai 2 orang untuk ngarit Mas. Karena kita sebelumnya udah persiapkan bang pakannya Mas. Iya, jadi sebelum kandang ini ada kita udah setting dulu bang pakannya Mas. Kita sewa lahan sampai dengan 10 tahun kita tanamin rumput Mas. Itu kurang lebih sekitar adalah hampir 2 hektar Mas bang pakan kita. Itu kita tanam rumput gajah sama rumput pakcong Mas. Nah ngomong-ngomong tadi Mas ya, untuk pemula Mas kalau mulai usaha dari masa sekarang kan boleh nggak Mas tahu tips dan triknya Mas? Oke, kalau untuk pemula ya mungkin kita belajar dasar dulu ya Mas ya. Sapi ini kan hewan ruminansia ya. Mungkin ada baiknya teman-teman yang baru mau mulai belajar peternakan sapi atau penggemukan ataupun breeding, kita lebih baik belajar buat persiapkan bang pakannya dulu Mas. Nggak usah buru-buru mau bikin kandang, nggak usah buru-buru mau isi sapi. Kita persiapkan dulu bang pakannya, rumput
bisa pakai pacong, bisa pakai odot ataupun gajahan. Kita persiapkan dulu, kita hitung dulu kalkulasi kira-kira butuh lahannya berapa luas dengan kapasitas yang nanti mau kita buat Mas di kandang. Karena kalau kita nggak punya bank pakan itu agak sulit ya Mas ya. Karena kan sapi kan pakannya itu kan bisa dibilang hijauan ya. Nah kalau nggak ada rumput yang kita persiapkan itu nelang sama sapinya Mas. Kita kalau melihara sekitar 20 ekor mau ngarit di mana gitu istilahnya kalau nggak kita persiapkan bank pakannya ya. Ya walaupun nanti teman-teman ada yang mulai dari 2, 3, 4, 5 Mas saran dari saya sih coba dipersiapkan bank pakannya dulu ya. Iya, karena pakan penguat atau pakan konsentrat pun itu kan cost-nya tinggi Mas. Itu. Jadi kalau bisa pakan penguat atau pakan konsentrat itu ya jadi alternatif lah, bukan jadi yang utama Mas. Itu karena kalau jadi yang utama kita miara setahun itu untuk pengemukan ya mohon maaf ya mungkin takutnya hitung-hitungannya nggak ketemu. Iya, karena sapi kan beda-beda Mas jenisnya, ada yang makan dikit gemuknya cepat, ada yang makan banyak tapi gemuknya gitu-gitu aja atau lambat. Itu jadi lebih baik kita balik lagi Mas, kita usahain buat ada lahan hijauannya supaya bank pakannya bisa terjamin. Terakhir Mas, harapan kedepannya Mas untuk peternakan sendiri apa? Oke, harapan kedepannya ya. Yang pertama mungkin dari Rahayu Farm sendiri ini berharap dengan adanya Rahayu Farm ini bisa menjadi perpanjangan rezeki untuk orang-orang yang bantu di sini Mas. Itu dengan adanya Rahayu Farm bisa jadi manfaat untuk orang-orang yang ada di sini yang bantu-bantu di sini Mas. Yang tadinya mungkin kegiatannya nyawa aja Mas, yang tadinya mungkin kegiatannya nandur aja itu kan mungkin ada musim-musimnya Mas ya. Nah dengan adanya Rahayu Farm teman-teman yang bantu di sini kan jadi hariannya kan jadi ada kepastian gitu Mas. Sama yang kedua ya mungkin harapannya supaya calon sohibul kurban yang khususnya ada di Kebumen Mas ya, itu bisa menjadi salah satu alternatif pilihan kandang untuk sapi-sapi super lah Mas ya. Karena di Rahayu sendiri kebetulan kita persiapkan untuk momen Idul Adha ini mulai dari bobot 500 up Mas. Gitu. Boleh Mas sampaikan nomor handphone Mas supaya ada di sana? Boleh. Nanti untuk teman-teman dari Mata Asa yang mau tanya-tanya ketersediaan stok sapi kurban di Rahayu Farm itu bisa kontak saya di 0818 0744 1170. Terima kasih Mas. Terima kasih, sama-sama Mas.